Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang beberapa kasus daerah penyelesaian. Yang pertama, kita akan belajar tentang tidak memiliki daerah penyelesaian, dan yang kedua, memiliki daerah penyelesaian. Fungsi sasaran hanya memiliki nilai maksimum atau hanya memiliki nilai minimum. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan beberapa kasus daerah penyelesaian tidak memiliki penyelesaian dan memiliki daerah penyelesaian di mana fungsi sasarannya hanya memiliki nilai maksimum atau hanya memiliki nilai minimum. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan beberapa kasus daerah penyelesaian tidak memiliki daerah penyelesaian atau hanya memiliki daerah penyelesaian namun fungsi sasaran hanya memiliki nilai maksimum atau minimum. Yang ketiga, siswa mampu menghitung beberapa kasus daerah penyelesaian. Yang pertama, tidak memiliki daerah penyelesaian, dan yang kedua, memiliki daerah penyelesaian namun hanya nilai minimumnya atau nilai maksimumnya. Yang keempat, siswa mampu memecahkan masalah beberapa kasus daerah penyelesaian. Yang pertama, tidak memiliki daerah penyelesaian, dan yang kedua, memiliki daerah penyelesaian namun hanya fungsi sasarannya memiliki nilai maksimum atau hanya minimum saja. Yang kelima, siswa mampu membuktikan beberapa kasus daerah penyelesaian. Yang pertama itu tidak memiliki daerah penyelesaian, yang kedua memiliki daerah penyelesaian namun hanya fungsi sasarannya itu pada nilai maksimum atau hanya nilai minimum. Yang keenam, siswa mampu membuat beberapa kasus daerah penyelesaian. Yang pertama itu yang tidak memiliki daerah penyelesaian, yang kedua memiliki daerah penyelesaian namun hanya di fungsi sasarannya nilai maksimum atau hanya di minimum. Yang ketujuh, siswa mampu menyelesaikan masalah beberapa kasus daerah penyelesaian. Yang pertama itu tidak memiliki daerah penyelesaian, yang kedua memiliki daerah penyelesaian namun fungsi sasarannya hanya memiliki nilai maksimum atau hanya memiliki nilai minimum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menentukan daerah penyelesaian, menentukan suatu titik maksimum atau nilai minimum di suatu daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa kasus. Yang pertama itu yang tidak memiliki daerah penyelesaian, dan yang kedua memiliki nilai penyelesaian namun hanya satu saja, yaitu baik nilai maksimum maupun nilai minimum, seperti itu. Kemudian yang mengajak pembelajaran yang pertama yaitu tidak memiliki daerah penyelesaian. Dapat kita lihat di slide ya. Untuk kasus yang tidak memiliki daerah penyelesaian. Jadi diberikan sistemnya itu misalkan AX plus BY kurang dari sama dengan C, di mana A dan B tidak sama dengan 0. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, PX plus QY lebih dari sama dengan T, di mana P dan Q tidak sama dengan 0. Jadi selidik hubungan antara koefisien variabel X dan Y itu
serta konstanta C dan T pada sistem tersebut hingga kamu menemukan syarat bahwa suatu sistem pertidaksamaan linier tidak memiliki daerah penyelesaian. Jadi gambarnya seperti ini kalau digambarkan. Jadi yang fungsi pertama AX plus BY kurang dari sama dengan C itu jika digambarkan seperti ini. Kemudian yang fungsi kedua PX plus QY lebih dari sama dengan T. Jadi tidak ada perpotongan antara dua garis yang digambarkan seperti itu. Jadi ini sejajar seperti itu. Jika ibu punya contoh ya untuk menguatkan materi yang poin pertama yaitu tidak memiliki daerah penyelesaiannya seperti ini. Perhatikan slide di depan ya. Misalkan ibu memiliki rumus fungsi yang pertama X plus Y lebih dari 3. Kemudian yang kedua X plus Y kurang dari negatif 1. Kemudian jika digambarkan seperti berikut. Nah, itu kan daerah penyelesaiannya untuk X plus Y lebih dari 3 itu di sebelah sana. Kemudian yang X plus 1 kurang dari min 1 negatif 1 itu sebelah sini. Jadi tidak ada perpotongan antara kedua garis ini. Tidak ada daerah penyelesaian antara dua pertidaksamaan yang ibu berikan tadi, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua yaitu memiliki daerah penyelesaian namun fungsi sasaran hanya memiliki nilai maksimum atau hanya memiliki nilai minimum saja. Jadi misalkan ibu itu ya memiliki sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kemudian ditanyakan maksimumnya ZXY sama dengan MX plus NY, di mana M dan N merupakan bilangan merupakan elemen dari bilangan real. Kemudian untuk meminimumkan ZXY sama dengan MX plus NY, di mana M dan N merupakan bilangan real, seperti itu. Jadi gini, misalkan ada dua pertidaksamaan linier di mana kedua persamaan itu tidak tertutup. Jadi ada yang nilai maksimumnya tidak ditemukan dan ada juga yang nilai minimumnya tidak ditemukan, seperti itu. Lebih pahamnya, ibu di sini ada contoh ya. Silakan lihat slide ya. Itu misalkan ada dua pertidaksamaan linier. Yang pertama 2x min y lebih dari sama dengan 2. Kemudian yang pertidaksamaan yang kedua yaitu x plus y itu lebih dari sama dengan 6. Seperti itu. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Nah, itu kan ada dua titik ya. Yang pertama di 2.2, yang kedua itu 6,0. Jadi kita menentukan nilai minimumnya dan ini kan bersifat tidak tertutup. Jadi nilai maksimumnya itu tidak ditemukan, seperti itu. Tidak mempunyai nilai maksimum. Kan luas tuh kan, itu kan tidak tertutup. Nah, mengambil titik di mana aja itu tidak ditemukan nilai maksimumnya. Nah, yang ditemukan itu titik minimumnya. Seperti itu. Terima kasih atas perhatian anak-anak hari ini. Semoga ilmu yang ibu sampaikan bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.